Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi buku besar utama dan buku besar pembantu. Untuk membuat buku besar utama, datanya kita ambil dari neraca saldo bulan sebelumnya, yaitu kalau di buku paket halaman 124 ya. Di situ ada data neraca saldo. Total di situ bisa kamu lihat, total di sini ada 14 akun ya. Kalau ada 14 akun, maka 14 buku besar utama yang harus kalian buat. Nah, dari 14 buku besar itu, Ibu ambil satu sampel, yaitu buku besar kas ya. Contoh buku besar kas ada di halaman 131 buku paket ya, 131 buku paket. Cara membuat buku besar kita lihat. Pertama, kalian tulis nama akun, nomor kode akunnya, kemudian dibuat dalam koma 00 rupiah. Di sini kolom-kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan referensi debit, kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Data kas kita lihat dari beberapa sumber, yaitu sumber neraca saldo, sumber jurnal khusus, dan jurnal umum. Jadi ada 3 sumber, neraca saldo, jurnal khusus, dan jurnal umum. Di 3 sumber ini kita lihat ada akun kasnya tidak. Pertama, kita lihat dari data neraca saldo. Di data neraca saldo halaman 124 kita lihat di situ tertera saldo di debit 67.500.000. Kita lihat di sini ya, saldo di debit 67.500.000. Kita pindahkan tanggalnya tanggal 1 jika datanya dari neraca saldo. Keterangan kita tulis saldo ya. Jadi keterangan itu adalah asal data. Kita langsung masukkan saldonya di sini 67.500.000 di debit. Kemudian yang kedua, kita lihat di jurnal khusus. Nah, di jurnal khusus itu kan ada 4 ya. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal kas masuk, dan jurnal kas keluar. Di jurnal kas masuk itu ada data kas ya. Di debit senilai 72.378.000 ya. Untuk data jurnal khusus kita tulisnya tanggal 31, tanggal 31. Ada uang masuk senilai 70.378.000 ya. Seperti yang kalian ketahui, jika sebelumnya di saldo debit ketemu dengan debit, maka ini dijumlah. Dijumlah taruh di debit. Hasilnya 139.878.000. Kemudian pada tanggal selanjutnya kita lihat di jurnal khusus lainnya, yaitu jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Jurnal kas keluar, referensinya ini singkatannya JKK. Kemudian di situ tertera di jurnal kas keluar itu 80.190.000. Debit ketemu dengan kredit maka dikurang. Hasilnya, jika angkanya masih positif taruh di debit, jika hasilnya negatif taruh di kredit. Karena 139.878.000 dikurangi 80.190.000, hasilnya 59.688.000. Angkanya masih positif, maka kita letakkan di debit. Begitulah buku besar utama ya. Jadi nanti kalian bikin buku besar yang lain, caranya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu ada 2, utang dagang dan piutang dagang. Cara membuatnya sama. Ibu ambil sampel 1 contoh buku besar, yaitu buku besar pembantu utang dagang. Nama dan alamat, bisa toko, bisa tuan ya, tergantung datanya dari mana. Untuk buku besar pembantu, kolomnya sama dengan buku besar utama. Bedanya kalau buku besar pembantu itu dia memperjelas buku besar utama, tapi khusus akun utang sama piutang dagang saja, karena utang dan piutang itu berhubungan dengan orang lain. Contoh kita lihat di jurnal ya. Kita lihat pertama di datanya ambil dari jurnal khusus. Data jurnal khusus itu diambilnya dari jurnal pembelian sama jurnal kas keluar yang ada akun utang dagangnya. Dilihat di jurnal pembelian itu yang ada akun utang dagangnya adalah tanggal 1 dan tanggal 6. Keterangannya kita tulis pembelian karena dari jurnal pembelian. Masukkan 10.500.000 di kredit dan 25 juta di kredit. Ini sumbernya dari jurnal pembelian. Saldonya 10.500.000. Kemudian debit ketemu dengan kredit ketemu dengan kredit itu dijumlah. Hasilnya taruh di kredit. Jadi 35.500.000. Jadi utangnya nambah di sini.
Kemudian pada tanggal 8 di jurnal kas keluar itu ada utang dagang berkurang karena sudah dilunasi ya, senilai 10.500.000. Kredit ketemu dengan debit ini dikurang juga ya, karena utangnya lebih besar. Jadi 35.500.000 dikurang 10.500.000, karena angka paling besarnya ada di sebelah kredit, maka sisa uangnya taruh di sebelah kredit juga, yaitu 25 juta. Jadi dengan kata lain, toko anggrek masih memiliki utang dagang senilai 25 juta rupiah ya. Begitu pula dengan membuat buku besar pembantu piutang dagang. Selanjutnya, jika kalian ingin membuat neraca saldo, kalian cukup mengumpulkan saldo-saldo dari tiap-tiap buku besar ya. Contoh, saldo kas 59 juta masukkan, dan 14 akun yang lain. Jadi untuk membuat neraca saldo hanya mengambil dari buku besar utama saja. Buku besar pembantu tidak perlu dibuat. Contoh neraca saldo bisa kalian lihat di halaman 138 ya. 138 ini adalah contoh neraca saldo yang sudah jadi. Lihat di sini kas, nilainya 59.684.000, sama seperti buku besar yang sudah dibuat. Jadi ketika kalian menuliskan semua saldo-saldo buku besar utama, masukkan ke neraca saldo, dan hasilnya seimbang, maka kalian dalam membuat buku besar utama dan neraca saldonya sudah sesuai ya. Demikian penjelasan singkat dari Ibu. Silakan videonya dibaca ulang-ulang terus, dan silakan kerjakan tugas yang Ibu minta, yaitu membuat buku besar utama, buku besar pembantu, dan neraca saldo, dan bisa dikirim ke GCN-nya masing-masing. Terima kasih. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum.